Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada henti kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah Jalla wa'ala atas kesempurnaan taufik, hidayah, inayah, rahmat, Allahumma sayyiban nafi'an, kasih sayangnya Allah, kita bisa berkumpul di rumah Allah dalam kondisi hujan seperti ini, menunaikan faridah Allah, mengkaji hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk, sebagai suluh, sebagai lentera yang menerangi jalan kita menuju Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam kepada Habib kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, kembali dengan izinnya Allah Ta'ala kita melanjutkan kajian kitab atau kajian hadis kita, kajian akidah yang mengupas satu hadis yang kita sebutkan sebagai hadis al-hadis al-jami' fil aqidah. Hadis yang super lengkap, super komprehensif, super sempurna berbicara tentang akidah Islam. Ini hadis yang selalu atau seringnya ketika ditanyakan Aisyah radhiyallahu taala anha bima kana yastaftihu alaihi salatu wassalam fit tahajjud, dengan apa baginda Rasul kita itu membaca atau membuka salatnya ketika beliau qiyamul lail, salat tahajud. Aisyah mengatakan, wa kana yaqul, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sering beliau berkata, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna. Walakal hamdu antal malikus samawati wal ardi wa ma fihinna. Sampai akhir hadis. Yang saya sebutkan pernyataan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, sepatutnya orang beriman itu membacakan hadis ini. Kalau dia belum punya tradisi bertahajud atau qiyamul lail, mudah-mudahan dengan dia menghafal dzikir ini,
itu akan membantu dia untuk qiyamul lail. Kalau kita sudah punya tradisi qiyamul lail, dan ini doa istiftah baginda Rasul sering beliau baca ketika tahajud. Di situ seperti ikrar dan takrir tiap malam kita bacakan itu. Seperti kita mengikrarkan akidah kita di hadapan Allah. Ya Allah, segala puji untukmu, anta qayyimus samawati wal ard. Engkau penegak langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Engkau cahaya langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Engkau penguasa, raja langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Walakal hamdu antal haq. Dan segala puji bagimu karena engkau adalah maha kebenaran. Ini sudah kita bicarakan apa maksud Allah itu al-haq, maha pemilik kebenaran mutlak. Wa wa'dukal haq, janji Allah juga maha benar. Wala yukhliful mi'ad, Allah enggak mungkin menyelisihi janjinya. Menuntut kita untuk menepati janji. Wa aufu bil aqdi, tunaikan janjimu, termasuk apapun janji itu. Selama perjanjian yang tidak membatalkan syariat Allah, wajib ditunaikan. Kalau tadi pagi kami mengkaji itu fikih nikah, di tempat lain kita berbicara tentang syarat pernikahan, syarat dalam pernikahan yang wajib ditunaikan suami. Bahkan termasuk yang kita diskusikan tadi, yang panjang diskusi, gara-gara masalahnya macam. Syarat tidak mempoligami ketika akad nikah, wajib tunaikan. Kalau sekiranya ketika akad Anda sepakat dengan pasangan untuk tidak berpoligami, itu tidak membatalkan syariat Allah. Tapi Anda laki-laki turun dari hak Anda. Begitu pandangan mayoritas para ulama. Wa qaulukal haq. Dan ini satu penting. Nama Allah itu Al-Haq. Alif lam di situ, ya, itu dalam bahasa Arab namanya alif lam lilamhi as-sifat. Ini penting kalau kita memberikan nama anak. Alif lam lilamhi sifat itu artinya kalau ada kata sifat di dalam nama itu, Anda menginginkan nama itu mensifati orangnya. Maka nama Allah Ar-Rahman, yang maha penyayang. Allah punya sifat rahmat. Al-Malik, Allah punya sifat kekuasaan. Al-Ghaffar, maha pengampun. Allah punya sifat pengampunan. Kadang-kala kita memberikan anak namanya Saleh, nan Saleh. Urang natin teh Saleh? Belum tentu. Secara bahasa, nama Saleh tidak menjamin anaknya Saleh. Kecuali kalau Anda berikan nama anak As-Saleh. Nabuh alif lam dik. Alif lam itu artinya alif lam lilam sifat. Aku bukan menginginkan nama, tapi menginginkan sifat itu mensifati orang yang dinamakan. Maka nama Allah itu semuanya beralif lam. Itu alif lam lilam sifat. Orang silong nak ada puawai.
Hana gebun ya. Nya getepu ka gebuhnan muhajir. Kan muhajir ada al-muhajir. Ada alif lam lilam sifat. Itu maksudnya kita mengharapkan sifat itu mensifati pemilik nama, bukan cuma sebatas nama. Makijit nasid Ustaz na urang nan saleh. Urang betul-betul saleh. Barangkali Allah sedang berinteraksi dengannya dengan niat hatinya. Karena kita pun tentang kaidah, tapi ini juga gebuhnan saleh, nyak betul-betul saleh. Wa qaulukal haq. Ini jamaah yang saya sebutkan. Saya ada menerbitkan buku baru. Saya lungkalan Pak Moto, tinggal lagi. Rencana lu nota yang tahu yang kahafal hadis. Ya. Yang jin hafal hadisnya ulungnya buku pada buah. Buku pribadi memang. Kita berikan siapa yang bisa hafal hadis ini. Itu seperti ikrar, Pak. Tiap malam kita kata, Allah engkau maha benar. Semua firman-Mu benar. Wa qaulukal haq. Qul la in istama'atil ins wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'ti bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahir. Ini ajaib ayat itu. Allah menantang dengan kalimat tantangan mengumpulkan 6 kemustahilan, kata para ulama itu. Dan ini mustahil ketujuh. Gak mungkin terjadi. Tantangan yang tidak mungkin terjadi. Apa kata Allah? Katakan wahai Muhammad, kalau sekiranya manusia dari awal manusia sampai akhir manusia berkumpul, mungkin gak Pak? Dari Nabi Adam sampai manusia berkumpul satu tempat, mungkin? Gak mungkin, mustahil. Kalau sekiranya manusia dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir berkumpul untuk membuat seperti Quran ini, maka mereka tidak mampu, kata Allah, walaupun mereka saling membantu. Sekarang kita bedah itu ayatnya. Manusia dari awal manusia sampai akhir manusia, bisa nggak manusia itu berkumpul? Nggak mungkin. Kalau sekiranya bisa, ini mustahil, tapi kita hipotesis namanya, hipotesa. Kalau mungkin mereka berkumpul, bisa tidak mereka berkumpul untuk satu tujuan? Membuat yang serupa dengan Al-Qur'an. Itu mustahil lagi, Pak. Paling tidak saya akan katakan alhamdulillah temlo. Jatah berapa ini dari Adam sampai akhir sudah berkumpul. Kita buat seperti Al-Qur'an. Lo buat jarang, lo antin. Mustahil. Jin mustahil kita kumpulkan dari awal jin sampai akhir. Jin berkumpul untuk satu tujuan, mustahil juga. Mengumpulkan jin dan manusia dari awal sampai akhir, mustahil. Ini mustahil yang 5. Mustahil ke-6-nya apa? Jin dan manusia berkumpul untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Mustahil lagi, Pak. 6 mustahil. Kalau 6 mustahil ini mungkin, yang terjadi apa? Mustahil juga mereka bisa membuat seperti Al-Quran. Nah, mungkin, Pak. Makanya Al-Quran itu harus dijadikan rujukan. Itu sumber segalanya. Kalau Anda mencari kebenaran, maka sumbernya Al-Quran. Hukumnya maha benar. Aturannya maha benar. Ceritanya maha benar. Semua yang ada di dalamnya itu al-haq, maha benar. Enggak mungkin ada kesalahan. Ada bertanya, Ustaz Muhajir ini yang mencari kiat
berumah tangga yang baik. Di mana Anda cari? Ada satu jamaah cerita, Ustaz, nah buku lah gak ada, Ustaz. Cara berumah tangga ini itu. Hana leh bulan yang pengarang buku kagak cerita rumah. Teman nya buku lagi yang. Hana lu bekem. Nyagok kadang-kadang bekem. Ini lagak dah buku. Al-Quran itu punya 146 ayat tentang berumah tangga. Kalau petunjuk Rasul ribuan hadis. Apa enggak cukup? Dibagi sama Allah itu. Suami kerjanya apa? Ar-rijalu qawwamun. Itu kata Allah. Laki-laki itu memiliki sifat qawwamah. Qawwamah itu apa? Allah punya sifat yang sudah kita kaji, qayyim, yang menegakkan, yang mengayomi, yang mengatur, yang bertanggung jawab. Itu tanggung jawab. Rusak rumah tangga hari ini, padahal itu tanggung jawab, datang kaum muslimat mau mendapat tanggung jawab yang sama. Lu bekerja sih, lu belagainya sih, lu bemenang sih, mencari tanggung jawab yang sebenarnya mereka tidak diberikan tanggung jawab itu. Kerja perempuan apa? Lanjut ayatnya. Fasalihatun qanitatun. Cukup jadi salihah saja. Cukup jadi qanitat, tunduk patuh saja. Cukup itu. Rupanya sudah dibagi-bagi, Pak. Untuk poksi rumah tangga Tayuhan aja lah. Bagaimana kita berbicara tentang harmonisasi pasukti, pasangan suami istri. Itu solusi Al-Quran, solusi semuanya. Semua aturannya itu maha benar. Walidzakari mislu haddil unsayain, kata Allah ketika pembagian warisan. Ini kita angkat ini tema-tema yang sering diangkat untuk menyudutkan Al-Quran. Laki-laki dapat 2 bagian perempuan. Ayat warisan itu cuma 3-4 ayat dalam Al-Quran. Hadisnya terbatas. Cuma berapa hadis tentang warisan? Tapi semua pembagian warisan sampai hari kiamat terjadi bisa kita bagi dengan 4 atau beberapa pegangan Quran hadis itu. Sekali-kali kadang-kala saya itu merasa penasaran dengan hukum warisan barat. Lihat Nanggro Prancis, kiban hukum warisan. Kita lihat rupanya undang-undang warisan mereka itu sampai ratusan poin. Ratusan poin, ratusan pasal, tapi tidak menjawab kebutuhan hukum warisan. Kita cuma 3 ayat, 4 ayat tak cukup. Begitu hebatnya firman Allah. Silahkan datang, Anda mau bagi warisan seperti apa? Bisa kita bagi, tetap dengan berpegang panduan Quran hadis. Hanya masalah, mandum kita bagi. Begitu hebatnya syariah. Tapi ini yang menjadikan sebagai kaum muslimin atau kaum muslimat tidak mau. Kok bisa? Kami sama-sama anak si bapak. Kok kami dapat setengah? Yang laki-laki dapat 2 bagian. Laki-laki dia 2 bagian, tapi dia bawa harta itu ke rumahnya. Dia wajib menafkahi istrinya, wajib menafkahi anak-anaknya. Bahkan wajib menafkahi ayah bapaknya ketika uzur. Kita perempuan dapat 1 bagian, tapi itu cukup untuk kita saja. Suami tidak boleh ambil, anak tidak punya kewajiban nafkah atas kita. So yang lebih untung perempuan. Itu namanya keadilan Quran. Sudah sempurna, Pak. Sudah didesain sempurna, luar biasa. Maka Rasul kita mengatakan, tiap hari kita membaca ini, mengatakan wa qaulukal haq.
Ya Allah, perkataanmu, firmanmu itu maha benar. Nggak mungkin kita bisa termakan syubhat dan syahwat kalau hadis seperti ini selalu kita menanam pada diri kita. Wa qaulukal haq, yang maha benar itu firman Allah. Yang maha benar itu sabdanya baginda Rasul, karena itu bagian dari wahyunya Allah. Apalagi yang perlu kita ingatkan? Waliqa'ukal haq. Ini hilang di tengah masyarakat kita, Pak. Kesadaran kalau kita akan berjumpa dengan Allah. Dan perjumpaan denganmu itu pasti. Tiap hari kita baca itu, Pak. Perjumpaan dengan Allah itu hak pasti. Coba Pak, kalau tiap hari kita baca itu, mungkin hanggar dulu. Kita sadar kalau kita mati, Pak. Ketika kita punya satu kebijakan yang harus kita buat, kita sadar, kita akan mati, Pak. Waliqa'uka haq. Ya Allah, berjumpa denganmu itu pasti. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi pasti. Al-mautu haqqun. Kematian itu pasti. Tapi syaitan berbisik kepada kita itu masih lama, ajal masih lama. Triptan. Dulu para ulama kita, para hukama, para ahli hikmah mengatakan, ketika kami kecil berpikir orang meninggal itu yang tua. Tapi ke awak tahu buat yang kita pikir mana ni Tuhan. Anak lu ke mana tanya? Berarti kakek umur sudah berapa? Abi umur ke 80 tahun. Itu jadi kalau meninggal berarti. Belum tentu, bisa jadi abi lebih cepat. Kok bisa? Para hukama kita mengatakan, para ahli hikmah, ketika kami kecil kami berpikir yang lebih cepat meninggal itu yang lebih tua. Rupanya ketika kami membesar, kami baru sadar banyak yang meninggal justru dari anak-anak. Itu ilmu Allah. Tapi itu pasti, Bang. Waliqa'uka haqqun. Kamu pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Man kana yarju liqa'a rabbih. Kamu mengharap perjumpaan itu atau membenci? Galak merupakan Allah atau tidak suka? Baginda Rasul mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Kalau kita suka berjumpa dengan Allah, Allah suka berjumpa dengan kita. Kalau kita benci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci. Bertanya Aisyah, ya Nabi Allah, siapa dari kita yang suka berjumpa dengan Allah? Takrahuhun nufus. Semua jiwa pasti membenci mati. Gak ada yang mau, kan? Kita tanya Nabi Roh gitu meninggal. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika turun malaikat maut, minta izin malaikat maut. Ya Nabi Allah, aku diutus kepadamu untuk mencabut ruhmu. Anak patih dari Nabi Musa. Dalam riwayat beliau meninju malaikat maut hingga keluar matanya. Anak mata malaikat maut itu bisa. Gebalik malaikat maut naik ke atas melapor kepada Allah. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Allah tahu apa yang terjadi, tapi Allah bertanya, wa madza sana'a abdi Musa? Apa yang dilakukan oleh hambaku Musa? Dia enggak mau mati. Bila kita mahu wujud. Katakan kepadanya, wahai Musa, letakkan tanganmu di badan sapi. Berapa banyak dari bulu sapi itu yang keluar dari tanganmu atau jarimu, begitu sejumlah bulu itu ditambah umurmu dalam hitungan tahun. Kalau kamu letakkan tanganmu di badan sapi itu, rupanya ada 5 bulu, berarti tambah umurmu 5 tahun.
15 tahun. Turun malaikat mengatakan ke Musa, begitu perintah Allah. Nabi Musa bertanya, setelah itu apa? Setelah itu ya mati juga. Yang menang di juga. Kalau seperti itu sekarang saja. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, seorang nenek dari Bani Israel, umat terdahulu, dari kaum Nuh disebutkan, bukan Bani Israel, kaum Nuh, menangis terhadap putranya yang wafat, umurnya 400 tahun. Mantangan medang, umur betul, tunggekli luar biasa. Sayang tak anak lu banyak akan meninggal, betul 400 tahun, nangis deh. Nabi Nuh mengatakan, ya ama, ya cerita, wahai nenek, kenapa kamu menangis? Anjir klik mak kubu. Beliau mengatakan, putraku wafat dan dia masih belia. Dia belum merasakan dunia. Ini rata-rata. Mereka bertempur. Nabi Nuh mengatakan, wallah, demi Allah, akan datang setelah umat-umat ini nanti yang umur mereka cuma 6 sampai 70 tahun saja. Nah, satu riwayat 50 sampai 60 tahun saja. Terkejut nenek itu, 60 tahun. Dia mengatakan, demi Allah, kalau sekiranya umurku cuma 60 tahun, semuanya aku habiskan untuk sujud. Pendek kali. Kalau sekiranya umurku cuma 60 tahun, ya udah semuanya untuk sujud saja. Anak pun pula itu. Begitu pendeknya ajal. Lihat itu, bagaimana dunia bekerja itu. La taqumu sa'ah, kata Rasul dalam sahih, kiamat tidak terjadi hatta takunu as-sanatu kasyahr. 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti satu Jumat, 1 Jumat seperti 1 hari, 1 hari itu seperti orang yang membakar kayu bakar yang sangat kering dalam sekejap habis. Begitu umur kita berjalan. Sangat hebat. Tapi kira mata muda. Tapi kira mata muda. Padahal umur aja. Kami kadang-kala berpikir, Pak Juni ini SMIT itu kayaknya baru kemarin kita dirikan itu. Padahal kalau membawa alumni. Seperti cepat sekali berjalan. Tiba-tiba kita sudah berjumpa dengan Rob kita Allah. Apa kata Allah dalam hadis yang kita bacakan tadi malam? An-naru aqrabu ila ahadikum min syirakinaihi. Neraka itu jauh lebih dekat kepada kalian dibandingkan tali sandal kalian. Tali sandal bisa kita pegang, Pak, dekat kali. Neraka lebih dekat dari itu. Wal jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakinaihi. Neraka juga lebih dekat kepada kalian, bahkan melebihi tali sandal kalian. Bisa jadi saat ini kita wafat, saat ini langsung kita berhadapan dengan kemurkaannya dan nerakanya Allah. Bisa jadi saat ini kita wafat dan kita langsung berhadapan dengan surganya Allah atau menikmati aura surganya Allah. Jadi semenjak meninggal, Pak, kita sudah bisa merasakan nikmat atau azab dari surga atau nerakanya Allah. Maka ketika Rasul ditanyakan oleh Aisyah, siapa dari kita yang ingin mati? Nggak ada yang ingin mati. Semua kita membenci kematian. Apa kata Rasul? La ya bintas siddiq. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya apa? Ketika orang itu akan keluar ruhnya, rupanya para malaikat itu turun. Truk malaikat. Itu orang akan keluar ruhnya itu didatangi oleh para malaikat. Maka jangan pernah melakukan yang Allah murkai ketika orang baru meninggal. Hanggebi meklik hanggebi. Klik-klik biasa. Jangan klik dengan suara keras, merobek baju, membuka jilbab. Nah, itu dilarang. Kenapa? Kata Rasul, hadirah.
para malaikat dalam kondisi hadir. Malaikat itu turun. Dan itu semua dengan izin Allah. Kita akan melihat pemandangan itu sebelum ruh kita keluar. Apa yang terjadi? Rupanya mukmin yang saleh dilapangkan di hadapannya surganya Allah. Dan dia bisa mencium bau surganya Allah. Dia melihat nikmat yang menunggunya dari surganya Allah. Kemudian ruhnya mengatakan, ya Rabbi, iqbidni ya Rabbi. Cabut ruhku segera. Itu yang terjadi. Maka Rasul mengatakan, siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah suka berjumpa dengannya. Ruhnya dicabut. Dan dia meminta. Sedangkan yang tidak baik, dinampakkan untuknya maq'aduhu minan nari, posisinya nanti di neraka. Ruhnya berteriak mengatakan, ya Rabbi anhilni, berikan aku tempo, berikan aku waktu, jangan sekarang. Tapi rupanya itu sudah tidak berlaku lagi. Liqa'uka haqq. Ini kita tanamkan. Ini bukan cuma kita belajar teori untuk menambah informasi, tapi kita menanamkan sikap dan karakter. Ya. Satu cara paling efektif menanamkan karakter itu dengan pembiasaan. Sesuatu yang kita doktrin pada diri kita, selalu kita ulangi. Kita mengatakan, wa wa'dukal walakal hamdu antal haq. Ya Allah, engkau maha benar. Janjimu semuanya benar. Firmanmu semuanya benar. Berjumpa denganmu juga benar. Pasti. Berjumpa denganmu pasti. Coba kita bayangkan jemaah, kalau sekiranya nilai ini tertanam pada diri masyarakat kita. Ini pegat merangkapi PKD yang meninggal itu. Besok kita wafat. Besok kita akan berjumpa Allah. Besok Allah akan meminta pertanggungjawaban. Kalau kesadaran ini hadir, apa mungkin hadir di tengah masyarakat kita perilaku-perilaku buruk? Mana? Kenapa hadir perilaku buruk? Karena nilai ini hilang di tengah masyarakat kita. Enggak peduli orang. Padahal waliqa'uka haqqun. Pasti kita akan berjumpa dengan Allah. Kalau itu pasti, apa yang harus kita lakukan? Nanti itu lihat ayat kedua sebelum terakhir dari Quran surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilaiha. Apa? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Buat amal saleh yang baik. Kalau mengharap perjumpaan Tuhan kalian, maka hendaknya kalian memperbanyak amal saleh. Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan syirik. Yang baik syirik. Kalau sudah ada unsur syirik, kecil besar tinggalkan. Biarkan makhluk mencemoohkan, biarkan makhluk berbicara tentang Anda. Tapi karena kalau sudah syirik itu kita lakukan, maka pintu pengampunan Allah itu sudah tertutup. Bahkan Ahlussunnah meyakini dosa besar itu berada di bawah kehendak Allah. Kalau misalnya ada pelaku zina, bisa nggak kita hukumi pelaku zina itu tempatnya di neraka? Nggak bisa. Yang minum minuman keras, kita hukumi dia, nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena itu berada di bawah masyiah dan kehendaknya Allah di hari kiamat. Kita bukan khawarij, kita bukan mu'tazilah, pelaku dosa besar langsung ke neraka. Kita mengatakan itu di bawah kehendaknya Allah. Kalau Allah kehendaki diampuni, maka dia diampuni. Kalau Allah kehendaki dia dihukum, maka Allah akan menghukumnya. Tapi kalau sudah syirik, maka ada.
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Walaupun syirik kecil. Karena sebab turun ayat itu atau yang berkaitan dengan turun ayat itu, datang satu sahabat kepada baginda Rasul mengatakan, "Ya Rasulullah, aku suka baca Quran. Tapi aku lebih suka kalau bacaan Quranku itu dilihat oleh orang lain. Saya baca Quran untuk Allah suka. Tapi aku juga suka kalau yang aku lakukan dari kebaikan ini bikalan lego." Turun ayat itu. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ada itu syirik lah misal. Juk bantuan juk boleh bantuan. Tapi kuku itu kurang kau. Dalam satu riwayat yang lain datang orang mengatakan, "Ya Nabi Allah, aku suka berjihad, menegakkan kalimat Allah, dan aku gembira melakukan itu. Tapi aku juga suka kalau orang melihat ketika aku berjihad." Turun ayat tadi yang kita sebutkan itu. Ini liqa'uka haqqun. Yakin kita pasti akan berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Bukan sebatas berjumpa. Berjumpa untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Bukan cuma berjumpa saja, tapi berjumpa mempertanggungjawabkan. Itu yang berat. Ya, Maliki yaumiddin. Ana al-malik kata Allah. Wa aina mulukul ard? Aku raja hari ini. Di mana raja-raja kalian dahulu? Penguasa-penguasa dulu di mana? Yang punya kerajaan, yang punya ini itu di mana? Dan Allah menggenggam langit dan bumi dalam genggamannya. Nah, ini harus kita tanam jamaah. Bukan cuma sebatas akidah teori, tapi juga menjadi akidah aksi atau aksiologi dari sebuah ilmu. Ilmu itu memberikan aksi. Kalau kita bayangkan orang yang menghadirkan pada dirinya itu kesadaran akan berjumpa dengan Allah dan kesadaran akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dia akan menahan lisannya dari perkara dusta. Dia akan menahan lisannya. Gak mungkin dia akan berbicara perkara-perkara yang dia tidak mengetahuinya. Akan menahan tangannya, Pak. Hanalatah jalo. Ketik, macam-macam. Menyebarkan informasi-informasi yang belum tentu benar. Menyebarkan isu-isu yang keliru. Apalagi di tengah kondisi umat yang seperti ini, Pak. Semua kita akan dihisab. Bacut, ubud, raya akan dihisab. Yang kita tulis dalam status kita, yang kita tulis atau yang kita katakan, yang kita sampaikan, semuanya akan dihisab. Jadi kesadaran ini paling penting. Wa liqa'uka haqqun. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau ada yang patut ditanyakan dari apa yang kita sampaikan, ya, baik berkaitan dengan hadis ini atau berkaitan dengan perkara lainnya yang bisa kita diskusikan, kita persilahkan jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah ta'ala. Nah, pertanyaan. Belum tanya. Nyambi be. Tanyang be, belum tanyang be. Masih lama? 3 menit lagi.
Baik, dengan izin Allah jamaah kaum muslimin, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan wal jannatu haqqun. Kita akan bercerita tentang surganya Allah, seperti apa hakikat dari surganya Allah tabaraka wa taala. Ini bagian dari rukun iman, atau bagian dari perkara iman yang tiap hari harus diulang-ulangi oleh orang beriman. Titik uron. Ya Allah, surgamu itu pasti. Wan naru haqqun. Nerakamu juga pasti. Wasa'atu haqqa. Kiamat itu juga pasti. Tiap hari kita. Tiap hari. Maka saya rasa hadis ini patut dihafal. Hadis yang pendek sebenarnya. Kalau kita baca-baca saja, ya, dalam kondisi kita punya kelapangan, pasti hadis ini akan terhafal. Biji tahfal. Supaya kita bisa menjadikan diri kita bagian daripada ahlil qiyam, yang punya kebiasaan qiyamul lail, yang punya kebiasaan tahajud. Itu da'bus salihin, tradisi orang saleh. Kalau tidak punya qiyamul lail, jangan kaitkan diri kita dengan kesalehan. Kenapa? Kalau nggak ada qiyamul lail, nggak ada. Jangan berbicara tentang kesalehan. Kalau menjaga 5 waktu, ya itu memang sudah wajib. Tidak dipuji seseorang yang melakukan kewajibannya ketika wajib. Aku tak mau jauh wajib. Da'bus salihin itu qiyamul lail. Tapi kita berada di tengah masyarakat yang jauh dari nilai agama. Urun bersembahyang 5 waktu di masjid, betul kabeh malim yang paling malim, paling saleh. Padahal itu dari ukuran dan kacamata agama, dia baru melakukan kewajiban. Tapi kalau berbicara kesalehan, maka qiyamul lail. Cara paling ringkas apa? Melatih qiyam paling sederhana. Selesai sholat isya, sunnah ba'diyah 2 rakaat, tutup langsung dengan 1 witir. Nah, bangun sekali lagi, 1 rakaat saja, witir. Latih itu, witir. Kalau memang Anda tidak punya tradisi qiyam. Kalau punya tradisi qiyam, baca hadis ini. Saya yakin, Pak. Kalau itu nggak perlu lama, Pak. Cukup beberapa hari Anda lakukan, kita akan merasakan lahir sebagai pribadi yang punya karakter, punya sikap yang berbeda dengan kita sebelumnya. Makin gaul. Itu bisa diamalkan, bisa dipraktekkan, dan begitu baginda Rasul memberikan petunjuk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.